Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya Allah, luar biasa hari ini. Gimana kabarnya kakak-kakak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Kak Ari masih di jalan nih? Udah di Simpang Ampar nih, Kak Lisa. Oke, Kak Ari di Simpang Ampar, terus Kak Fidel juga sama di jalan ya? Kak Fidel di jalan. Untungnya yang lainnya masih di tempat ya. Mungkin Kak Krismin sama Kak Ansel yang bentar lagi ke TPS. Baik, sambil menunggu Kak Nina, Kak Tini, siapa lagi ya yang belum ada? Kak Nina, Kak Tini, terus Gusti. Kak Gusti, satu lagi siapa? Kan ini baru 6. Kak Pinus. Kak Vinus. Nah, ini Kak panjang umur. Admit dulu. Oke. Halo Kak Tini. Loh, nggak jadi masuk ya Kak Tini ya? Oke lah, sambil menunggu Kak Tini, saya akan share screen. Nanti Kak Krismin kalau misalnya ada yang masuk, tolong di-admit ya. Siap, saya share screen dulu. Oh iya, Kak Tini udah masuk. Halo Kak Tini. Halo Bandung. Halo Bandung. Foto enggak ada? Baik. Oh iya ya Allah, saking apa ya ini ya ceritanya ya, saya tuh 45 menit terakhir kita. Saya sampai nggak kepikiran, ya Allah, doa aja nggak, ya Allah, astagfirullahaladzim. Masya Allah. Yaudah, yuk kita foto dulu, habis itu baru berdoa. Terima kasih ya Kak, udah diingatkan. Siapa yang mau foto nih? Tunggu, sebentar. Kak ini mau pakai jilbab dulu. Kak Teguh, silakan Kak Teguh. Insya Allah habis ini saya cek lagi ya tugasnya ya. Kak Fidel udah diupload belum? Siap Kak. Kak Gusti belum. Oke, Kak Vinus, halo. Baru masuk. Halo Kak Vinus. Halo, baru bisa gabung. Di jalan juga. Masih di jalan. Kan, ada di jalan Kak Gusti. Oke. Kalau Kak Gusti lagi di sekolah pasti ini. Lagi sibuk banget ya PGRI ya. Baik, kita foto bersama dulu ya Kak Gusti. Silahkan dibuka kameranya. Oke, bentar dulu Kak. Salah masih di luar Kak. Oke. Siap. Oke, yuk kita foto. Kak Krismin foto ya. Oh, Kak Juni tolong fotokan, kata Kak Krismin. Bentar Kak. Oke. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi Ya. Oke. Oh, salam olahraga. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, mari kita berdoa dulu ya. Silahkan Kak Juni sekalian deh. Silahkan Kak Juni dipimpin doanya teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan Google Meet terakhir kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, terima kasih Kak Juni dan juga teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ini tinggal Kak Nina. Apa kabar Kak Nina ya? Sebentar. Morning call untuk Kak Nina. Soalnya nggak boleh nggak masuk ya Kak Nina hari ini ya.
karena sudah izin 2 kali kemarin. Baik, untuk hari ini semoga kakak-kakak semuanya sehat dan kita akan tatap maya ya selama 45 menit ke depan. Ini sudah berkurang 5 menit, berarti 40 menit lagi. Dan dengan jadwal hari ini adalah refleksi bukti karya. Dan dari 10 peserta, alhamdulillah 7 itu sudah terbit karyanya. Jadi kakak-kakak sudah boleh ini ya share, dan saya lihat sudah banyak juga yang ngasih tanggapan-tanggapan. Terus kemudian untuk yang belum, semoga hari ini ya bisa diupload, karena memang batas penilaian itu sampai tanggal 29, tapi kalau misalnya sampai tanggal 29 masih ada perbaikan kan itu sangat bikin deg-degan gitu ya. Semoga yang lainnya hari inilah ya sudah bisa ini semua. Dan kakak-kakak kita oke, nggak apa-apa Kak Krismin. Untuk jadwal kita kali ini saya akan menggunakan panduan ini ya, panduan PPT supaya lebih terarah. The site will be able to. Baik. Jadi hari ini jadwal kita adalah refleksi bukti karya program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dalam waktu 1 JP atau 45 menit. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Doa bersama sudah kita lewati, kemudian kesepakatan bersama ya. Kita usahakan menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir adalah apabila ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Agenda kita kali ini ada 2 kakak-kakak. Yang pertama adalah refleksi bersama selama 40 menit, kemudian ada penutupan 5 menit. Nah, refleksinya ini ada panduannya ya kakak-kakak. Refleksinya ini menggunakan pertanyaan sebagai berikut. Ada 3 pertanyaan, jadi kakak-kakak silahkan menuliskan jawabannya di kolom chat dan nanti baru di-sharingkan gitu, diceritakan. Ya, kalau mau yang saya lagi males nulis Kak, mau langsung open mic aja gitu boleh. Nah, 3 pertanyaan untuk refleksi kita hari ini. Yang pertama, apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini? Dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Pertanyaan kedua, apa tujuan utama Bapak Ibu membuat bukti karya ini? Dan apakah Bapak Ibu merasa tujuan tersebut sudah tercapai? Yang ketiga, apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti karya yang Bapak Ibu buat? Silakan ya kakak-kakak. Boleh. Alberto mungkin mau open mic dulu sebelum lanjut berjalan. Saya akan masuk menggunakan linknya juga ya. Ya, sambil menunggu silahkan ya kakak-kakak. Coba ada yang open mic gitu ya, biar nggak sepi roomnya, langsung cerita gitu, langsung jawab pertanyaan 3 ini gitu.
Oke, silakan Kak Vinus. Ya Kak, yang menurut saya itu tantangan terbesar itu dulu kan waktu kuliah dapat apa ya cara materi itu cara membuat RPP bukan modul. Jadi ini butuh penyesuaian, apalagi saya kemarin kan ya terpaksa lah mencari contoh kan di Google atau di apa itu ya. Kemudian menurut saya ya rasanya dari beberapa kegiatan membuat video atau membuat video pembelajaran atau membuat modul lah saya rasa paling mudah kan, makanya saya ambil untuk membuat modul itu. Kekurangannya pasti banyak lah karena lebih banyak mencontek. Ya itu saja Kak. Oke, untuk jawaban nomor 2 gimana? Tujuannya ya apa ya, menurut saya mudah-mudahan lah dengan melihat karya orang kan paling enggak saya bisa mengerti lah sedikit Kak tentang modul itu kan. Oke, Gitu Kak. baik. Pada dasarnya sama kali ya, Kak Vinus. Bahkan saya sendiri juga sama, maksudnya ketika kita belajar membuat modul ajar, yang pertama pasti kita kan belajar di contoh, terus kita kembangkan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing gitu ya. Oke, terima kasih Kak Vinus. Selanjutnya ini ada yang raise hand tadi. Kak Gusti, Kak Alberto dulu kayaknya. Kak Alberto yang mau jalan. Oke, Kak Ari juga sama. Silakan Kak Ari dulu. Nanti habis Kak Ari baru Kak Alberto. Oke, kalau gitu saya dulu ya Kak Alberto ya. Terima kasih Kak Lisa. Oke, siap-siap. Ya, yang pertama di sini kan apa tantangan terbesar yang kita hadapi ya. Itu mungkin untuk saya pribadi untuk membuat bukti karya ini kita kan perlulah menyusun saat kita ingin membuat video tersebut ya Kak, langkah-langkahnya ya Kak ya. Terus mengedit video itu juga kan butuh waktu karena mungkin pengalaman pertama lah membuat bukti karya ini, dan itu nanti akan ditonton banyak orang gitu kan, yang mungkin bisa bermanfaat untuk yang melihat karya kita ini. Semaksimal mungkin lah kita buat video ini kan, mengeditnya segala macam. Nah, terus yang kedua tadi apa tujuannya di sini ya, itu tadi Kak, tujuannya supaya bisa banyak lihat orang karya kita, mungkin masih banyak video untuk misalnya kayak video pembelajaran saya kemarin kan tentang passing sepak bola itu kan Kak, bisalah mereka nanti mencari di dalam itu gitu kan. Terus yang ketiga, apa kekurangan yang Bapak Ibu lihat dari bukti yang saya buat? Mungkin kekurangan itu Kak ada suara ya Kak ya, suaranya mungkin kecil gitu karena kan. Tapi udah lumayan jelas sih yang terakhir ya Kak. Maksudnya video yang baru itu. Oh, karena kan itu saya membuat video kan sendiri ya Kak ya, pakai apa? Pakai gitu kan, Francis. Ya agak jauh lah Kak gitu. Oke Kak, mungkin itu saja Kak dari saya. Oke, terima kasih ceritanya dari Kak Ari Putra. Sekarang Kak Fidel dulu, silakan Kak Fidel. Habis ini baru Kak Teguh ya Kak Teguh ya. Baik Kak, terima kasih atas waktunya. Jadi tadi dari jalan Kakak suruh ngomong ya, berhenti dulu. Saya pikir nanti Kak Fidel pertama ngomong supaya nanti sambil jalan bisa sambil dengerin cerita teman-temannya gitu. Baik Kak, yang pertama apa tantangan terbesarnya? Mungkin tantangannya itu saya bingung saja Kak, antara 3 pilihan itu apa yang bisa saya lakukan, dan saya melihat-lihat contoh, saya coba kerjakan. Nah, cara mengatasinya itu saya kerjakan dan kemudian kirim ke kakak. Kemudian tujuannya
tujuannya berbagi saja, berbagi pengetahuan walaupun sedikit saja saya buat videonya. Dan yang sama kayak Kak Ari, dilihat semua orang juga, bisa ditonton di YouTube kan, takut gimana gimana gitu, salah ke apa kekurangannya, nah itu tadi enggak tahu, mungkin tak benar tanda Kak, banyak kekurangannya, mungkin hanya itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Alberto. Alhamdulillah Kak Nina akhirnya masuk. Ya Kak Alberto, karena kita memang sedang belajar ya, jadi jangan takut salah gitu. Terus kita juga bisa melihat karya-karya orang lain sebelum membuat, jadi bisa jadi contoh gitu ya. Memang kemarin punya Kak Alberto kan, dari saya cuma ini, saya takutnya musik itu kena banned. Mungkin sekarang bisa kan seperti itu ya, biasanya YouTube itu mungkin seminggu 2 minggu gitu karya kita masih aman nih yang pakai musik. Tapi nanti tiba-tiba disenyapkan, kan susah gitu kan. Itu kenapa saya minta kemarin diselingi gitu, ada suara sendiri gitu, apalagi durasinya lumayan panjang. Kalau untuk isinya sih sudah oke, karena kan ada, kita menggunakan referensi asli memang buku ya, modul gitu ya. Jadi bisa kita bagikan, nggak takut salah gitu. Oke, selanjutnya untuk Kak Teguh. Saya sapa dulu. Halo Kak Nina. Halo Kak Nisa, mohon maaf saya ketiduran Kak. Ketiduran. Saya kira Kak Nina hilang sinyal. Enggak, sinyal aman, saya yang ketiduran. Mohon maaf Saya ya. tadi WA soalnya centang 1 gitu. Oh Iya, gitu ya. Kak, Oke, nggak apa-apa Kak Nina. Alhamdulillah hari ini kita lengkap ya. Selanjutnya silakan Kak Teguh dulu. Silakan Kak Teguh. Oh iya, terima kasih Kak. Saya langsung ngomong ya Kak ya, nggak usah ngetik lah. Iya. Yang pertama tuh apa tantangan terbesar yang Bapak Ibu hadapi saat membuat bukti karya ini dan bagaimana Bapak Ibu mengatasinya? Tantangan terbesar saya itu pertama itu masalah waktu Kak. Waktu untuk saya kapan nih membuatnya, karena kan enggak waktu yang mudah, enggak waktu yang singkat. Yang pertama tuh saya udah buat praktik mengajar tuh Kak. Kakak udah saya share Kakak kan. Nah, mungkin saya pengen sih saya itu praktik baik gitu Kak. Tapi kalau memang waktu saya enggak cukup sama sekali, mau tamu modul, tapi saya itulah buat itu. Mohon maaf Kak kalau banyak kesalahan atau banyak kekurangan. Sudah oke sih. Punya Kak Teguh kan ini ya, share modul ajar juga kan, bukan modul pembelajaran, tapi modul PKG ya? Iya, PKG. Sudah oke, nggak apa-apa. Sekecil apapun praktik baik kita, itu kan praktik baik ya, bukti karya kita gitu. Itu pantas untuk diapresiasi, dan kita nggak tahu nih siapa yang mau nonton. Bisa jadi pokoknya banyak lah yang pasti akan mengambil praktik baik kita sebagai contoh, apalagi kedepannya kan program-program ini akan terus berjalan, itu yang pertama. Dan ilmunya, kalaupun nggak di PKG, ilmunya pasti akan tetap dipakai gitu. Iya, tapi kok bisa sih gak usah ada nonton lah. Ini ya, nanti kita sesama peserta minimal di satu kelas yang sama, jangan lupa nonton punya temennya, di like, di subscribe, di komen gitu ya, terutama di LMS-nya, di PMM-nya gitu, jadi kita saling support. Terus kemudian Kak Nina mau open mic atau mau ini nulis? Kak Ansel, silakan Kak Ansel. Oke, berarti udah Kak ya? Ya oke, udah Kak. Oke, ya makasih Kak. Oh, baik Kak. Giliran saya ya? Ya, silakan. Habis ini baru Kak Ansel aja. Tinggal Kak Ansel yang open mic. Tantangannya sama ya dengan kawan-kawannya Kak ya. Bingung untuk memilih sih Kak pada dasarnya. Cuma karena masukan dari Kak Nisa ya dari awal memang udah ada lah punya saya gitu loh Kak. Jadi saya memilih video pembelajaran. Dan tantangannya itu pada saat membuat video itu Kak, kayaknya anak-anak itu masih gimana ya, masih susah diatur sih Kak. Jadi yang tadinya kita katakan jangan sampai keluar video kamera, ya masih ada gitu loh Kak. Yang keluar gitu ya. Ya, terus menahan bola itu jangan menggunakan tangan, masih ada yang menggunakan tangan gitu loh Kak. Kemudian cara mengatasinya ya secara komando sih Kak, secara terus-menerus, jadi jangan bosan lah. Terus tujuannya
tujuannya mudah-mudahan kedepannya bisa berbagi dengan banyak orang, Kak. Jadi inspirasi ya videonya ya. Mudah-mudahan iya, Kak, begitu, Kak, maksudnya. Terus apakah sudah merasa tercapai? Sepertinya belum, Kak. Inginkan. Kalau tujuan untuk pemenuhan tugas bukti karya PKG udah tercapai ya? Mudah-mudahan tercapai sih, Kak. Iya Kemudian kan yang sudah di CC gitu, udah ya, divalidasi. ya, terus yang ketiganya kekurangan, mungkin banyak kekurangan nggak bisa disebut satu persatu sih, Kak. Oke, tapi sudah luar biasa ya karya kakak-kakak sekalian, sudah saya tonton dan ada yang praktek mengajar, ada yang isinya modul pembelajaran, PDF maupun yang video gitu. Nah, untuk apa? Kualitas video juga sudah oke lah, udah pada oke gitu. Nah, untuk Kak Ansel itu tadi kan dibilang katanya anak-anak itu masih suka salah gitu ya. Justru itu yang alami nggak Kak Ansel? Kalau misalnya lurus benar semuanya itu justru ini settingan kah gitu kan hitungannya. Tapi kalau yang sebenarnya kan memang di dalam pembelajaran pasti ada ya anak-anak yang melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Tapi itu sebagai bahan refleksi kita kan supaya besok lebih baik lagi gitu. Tapi itu alami Kak Ansel ya, bagus ya. Selanjutnya saya akan bacakan punya Kak Laurentius Krismin ya. Di sini tantangan terbesar dari Kak Laurentius adalah banyaknya kegiatan, benar, sehingga membuat bukti karya saya rasanya masih sangat kurang. Untuk mengatasinya, saya memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk dapat menyelesaikan dengan cukup baik. Benar. Ini kayaknya waktu ini saya lihat dari kakak-kakak sekalian itu kayaknya jadi tantangan terbesar ya. Kesibukannya pada luar biasa gitu. Jadi makanya saya apresiasi sekali lah bisa tetap aktif di PKG PJOK padahal tugas di luar itu luar biasa, apalagi mau menjelang akhir tahun. Tujuan dari pembuatan bukti karya agar teman sejawat mengetahui apa yang telah saya pelajari gitu ya. Apa yang telah saya pelajari selama PKG dan dapat menerapkannya di sekolah. Ya keren ya Kak Krismin. Kemudian kekurangan menurut saya itu sangat banyak, apalagi membuat video pastinya ada alat bantu untuk memaksimalkan video saat tampil. Ya, kekurangan-kekurangan ini menjadi tonggak motivasi kita lah supaya kalau misalnya ke depan mungkin bisa lebih baik lagi gitu. Tunggu sebentar ya, kakak-kakak. Oke, baik selanjutnya untuk Kak Juni ini tantangan terbesarnya adalah peserta didik sulit diajak berinteraksi sehingga metode yang digunakan tidak bisa membantu peserta didik untuk memahami pembelajaran secara menyeluruh. Cara saya mengatasinya dengan menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi berupa video pembelajaran dan PowerPoint dan poster bergambar. Keren ya. Ini untuk menarik perhatian siswa. Kemudian peserta didik mampu menganalisis, mengevaluasi, serta mencipta gerakan materi. Ini tujuannya ya. Mencipta gerakan materi pembelajaran bola besar dalam pembelajaran PJOK sudah dengan menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan media pembelajaran yang menarik dengan berbasis TPEC dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta gerak permainan bola besar melalui permainan sepak bola sehingga berimbas pada meningkatnya hasil belajar peserta didik. Oke, ini Kak Krismin dengan Kak Juni ya yang pakai tulisan. Kakak-kakak yang lain silahkan. Kak Nina, Kak Suhartini bagaimana? Apa cerita di balik karya-karya indah kemarin? Oh, ini ada ya jawaban untuk nomor 3, apa kekurangannya? Masih membutuhkan masukan-masukan dari berbagai pihak selain dari teman sejawat, pakar ahli, dan kepala sekolah. Ya, kita harus open minded ya. Kita harus mau menerima masukan-masukan dari teman-teman gitu. Bahkan teman sejawat kita ya, bahkan dari lintas mata pelajaran. Itu kenapa kemarin kita di PKG ini didorong untuk mampu berkolaborasi dengan mapel lain dengan harapan ya seperti itu. Satu kegiatan tapi sudah bisa mencakup banyak tema gitu atau banyak apa namanya ya? Banyak karakter atau banyak materi lah yang bisa dikuasai anak-anak.
Oke, silakan Kak Nina mau langsung open mic dengan Kak Suhartini. Oke, baik. Saya duluan, Kak. Oke, silakan. Ini agak ribut nih, Kak. Soalnya sambil lembur kita nih. Oh, ya Allah, lembur terus ya, Kak. Iya. Lagi ada agenda apakah kok bisa lembur terus? Ini Kak, laporan bos. Soalnya kami Oh. kan itu kecamatan Balai pemeriksaan ya dari inspektorat. Oke. Ih, serem ah. Semoga nggak sampai sini. Sampel aja sih Kak, hanya sampel. Oh iya, sampel. Iya, kemarin untuk Kapuas kalau nggak salah udah SD di kota. Ya Allah, semoga nggak usah sampai ke kampung ya. Silakan Kak. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Baik, tantangan terbesar yang saya hadapi membuat karya PKG ini, yang pertama mungkin sama kali ya dengan kawan-kawan Kak, waktu, manajemen waktu, di mana tugas di sekolah, belum lagi kemarin tuh agenda HUT PGRI Kak. HUT PGRI kita ada mengikuti cabang lomba, kemudian ada kegiatan PGRI yang beberapa yang yang minggu lalu tuh yang harus diikuti, belum lagi buat soal segala macam itu kan. Alhamdulillahnya masih bisa membagi waktu untuk menyelesaikan bukti karya saya dengan bantuan ya sering merepotkan Kak Nisa, kemudian banyak kawan juga, kemudian kolaborasi saya dengan rekan sejawat di sekolah Kak, kemudian dengan operator sekolah kami minta bantu kan. Kemudian tujuan utama semoga bisa menginspirasi rekan-rekan guru yang di luar sana. Semoga bukti karya saya bisa bermanfaat terutama untuk sekolah saya, karena saya kemarin kan ngambilnya modul PKG ya Kak ya. Ya tunggu dulu Kak. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, di situ kemarin ditambahkan video Kak, Kak Nisa kan, wah baru twing terpikir gitu kan. Alhamdulillahnya videonya tuh memang udah ada. Saya tuh gimana ya, emang termasuk suka juga mendokumentasikan kegiatan pembelajaran gitu kan. Kemudian kekurangannya ya mungkin masih banyak kekurangan ya. Semoga kekurangan itu menjadi motivasi saya ke depannya supaya kalau membuat bukti karya lagi, jadi saya bisa belajar dari kesalahan. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, tapi nggak memberatkan ya Kak Nina untuk bukti karya yang kemarin ya? Alhamdulillahnya enggak Kak, masih bisa di cancel, masih bisa dikerjakan dengan saya tidak ada merugikan pihak manapun gitu, pihak sekolah enggak ada Kak. Alhamdulillah enggak ada. Oke, bagus. Ya. Makanya kan kemarin kenapa di program ini kita juga diajarkan diferensiasi ya, bahkan maksudnya secara sistem mereka sudah ngasih diferensiasi ke kita. Banyak banget model-model yang bisa kita pilih dan itu semua diapresiasi dengan baik tanpa mengurangi satu pun. Bahkan misalnya apa yang disesuaikan dengan kemampuan kita lah, karena kan mungkin kakak-kakak sebenarnya pengen banget gitu praktek ngajar atau apa, tapi waktunya nggak cukup dan lain sebagainya gitu. Dan itu kita sangat mengapresiasi, sehingga boleh misalnya hanya modul ajar boleh gitu, atau misalnya praktek mengajar tapi pengennya ditulis aja gitu boleh gitu ya. Itu semuanya sangat diterima gitu ya di PKG ini, dan harapannya kedepannya kita semua dalam mengajar juga seperti itu, memberikan pilihan banyak cara ke murid untuk belajar, yang penting tujuan pembelajarannya tercapai begitu. Baik, selanjutnya adalah yang belum Kak Gusti dengan Kak Tini. Silakan Kak Gusti. Mau Kak Gusti atau Kak Tini nih? Kak Tini atau aja sedang dulu. menulis kali ya? Kak Tini aja dulu. Oke, silakan Kak Tini. Untuk membuat bukti karya ada beberapa tantangan.
tantangannya itu bagaimana sih agar bukti karya saya ini luar biasa untuk saya dan untuk teman-teman saya gitu. Itu tantangannya, di mana saya menggunakan aplikasi bantuan agar tidak kena plagiat. Setelah saya download itu dari Canva, itu saya masukkan lagi ke aplikasi untuk masukkan musik. Jadi ketika saya upload itu musiknya tidak kena plagiat, resmi lah. Sedangkan tujuannya itu untuk membuat bukti karya kemarin itu tujuannya membuktikan bahwa saya itu sudah memahami dan mampu menerapkan prinsip pembelajaran berpusat pada peserta didik sesuai dengan tujuan modul yang kita pelajari di PKG PJOK ini. Dan bukti karya ini juga mewujudkan nyata dari diri saya sendiri, mendapatkan dedikasi dan kompeten dalam pengelolaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Sedangkan kekurangannya di sini, meskipun membuat bukti karya ini memiliki banyak manfaat, tetapi ada juga beberapa kekurangan atau tantangan, yaitu proses pembuatan bukti karya ini melalui sangat panjang dari perencanaan, apa dulu yang harus dibuat, pelaksanaan, dokumentasinya. Kekurangannya di sini karena tidak sesuai, tidak semulus yang kita rencanakan. Ada risiko dan ada juga yang tidak seperti kita inginkan tetapi muncul. Itu saja, Kak. Oke, terima kasih Kak Tini, luar biasa ya, ada ilmu baru ini. Saya kemarin sempat khawatir juga punya Kak Tini itu kan musik full ya, takutnya kena pelanggaran hak cipta. Ya, ternyata sudah diolah dulu supaya itu tidak menjadi pelanggaran. Kemarin sempat Kak Tini, teman-teman tuh ada yang kan punya Kak Tini bisa gitu, karena saya tidak mempelajari yang pengolahan musik, jadi saya kemarin menganjurkan untuk dimodifikasi gitu. Biasanya kan kalau misalnya karya-karya ada modifikasi, misalnya pun pakai musik, tapi ada suara asli dan lain sebagainya, itu juga tidak kena pelanggaran. Selanjutnya Kak Gusti, silakan Kak Gusti. Apakah Kak Gusti masih ada di room ini? Silakan Kak Gusti. Baik Kak, terima kasih Kak waktu dan kesempatannya. Mungkin saya singkat, padat dan jelas nih Kak. Baik, untuk tantangan terbesar yang saya hadapi di sini dalam buat bukti karya, tadi mungkin udah saya dengar juga dari Kak Nina, Kak Tini. Pertama memang waktu, karena memang banyak kegiatan juga Kak di sini. Sebelum di Batang Tarang kami pun ada dari inspektorat juga datang. Nah, jadi membagikan waktu itu pasti sangat-sangat sulit sekali karena banyak kegiatan dan banyak yang datang Kak. Dari Dinas Sosial juga ada juga datang kemarin tanggal 14. Nah, karena mereka mau mantau sekolah kami Kak. Nah, dari Dinas Sosial mereka ini Ibu Titin kalau salah, kabitnya dengan kawan-kawan lingkungan hidup. Jadi sekalian mantau. Terus untuk selanjutnya tantangan di sini mungkin minimnya referensi ya kayak kearifan lokal di tempat kami, mungkin keterbatasan juga sarana dan prasarana. Terus yang pastinya kan dalam membuat kearifan lokal ini banyak aktivitas tradisional yang membutuhkan alat atau ruang khusus yang tersedia di sekolah. Nah, kurangnya juga mungkin bisa dibilang kurangnya pemahaman guru juga kayak dan siswa konsep kearifan lokal yang saya maksudkan di sini. Dalam artian guru dan siswa mungkin kurang memahami
bagaimana antara aktivitas fisik dan kearifan lokal yang saya sosialisasikan beberapa minggu yang lalu. Selanjutnya tujuan utama membuat bukti karya. Tujuannya sudah pasti pelestarian budaya lokal, khususnya di Kecamatan Taihulu, Kabupaten Sanggau, supaya kita sekalian memperkenalkan atau melestarikanlah permainan tradisional, khususnya di sini. Karena memang saya lihat banyak anak-anak yang belum paham Kak, atau permainan kaki. Bolehlah sesekali kan kita kenalkan supaya mereka juga cinta dengan akan budaya lokal khususnya. Selanjutnya tujuannya yaitu mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal dalam pendidikan agar tidak hilang tertelan zaman lah Kak ya. Biar enggak ditelan zaman gitu Kak maksudnya. Terus pengembangan kompetisi siswa dan inovasi dalam pembelajaran PJOK. Misalnya meningkatkan kreativitas guru dalam mengemas materi pembelajaran yang relevan, menarik, sesuai konteks budaya, dan memberikan pengalaman belajar yang autentik dan bermakna bagi siswa. Mungkin hanya itu aja Kak, tantangan dan tujuan utama dalam membuat bukti karya ini dari saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gusti. Saya tuh sambil nengok videonya gitu, baru saya download ini. Ini Kak Gusti 3 menit, ini full musik atau ada ini? Maksudnya ada diselingi suara-suara? Nggak, full musik Kak. Oke, full musik. Musiknya gimana? Maksudnya udah melewati pengolahan atau hanya seperti biasa gitu? Soalnya kan gimana Kak? Soalnya ini khawatirnya kalau misalnya full musik kena banned gitu lah. Sedangkan video ini kan video praktik baik yang sudah divalidasi dan masuk PMM gitu Kak. Kalau kayak contohnya punya beberapa temen ya, itu memang saya sarankan untuk bahkan pakai suara sendiri gitu. Ya ada musiknya tapi mungkin kayak dicampur gitu dengan suara sendiri supaya jadi supaya jadi lebih original gitu Kak. Soalnya kalau full musik biasanya kalau saya ya, kalau misalnya buat musik di Facebook contohnya, kalau dia hanya untuk reel yang hanya beberapa detik, itu aja nggak bisa kita pakai musik langsung dari mereka gitu. Kita harus download dulu, olah dulu gitu supaya musik itu jadi original kita gitu. Nah, kalau video kan biasanya 2 menit lebih ya durasinya. Itu kalau kita menggunakan musik lain biasanya ada yang bertahan seminggu nggak di-banned, ada yang kadang-kadang baru saja 1 jam kita upload, tahu-tahu udah kena klaim hak cipta gitu, khawatirnya gitu Kak. Iya Kak. Atau nanti gini aja, gini kan 3 menit nih, coba Kakak gunakan suara untuk, atau nggak semuanya aja, misalnya hanya pas judulnya, nanti yang lainnya biar itu, tapi ada suara kita gitu. Oh iya Kak, nanti saya coba edit ulang ya Kak ya. Oke, kalau bisa hari ini udah di-upload ya Kak ya. Oke siap Kak, nanti saya langsung coba edit biar enggak semua. Ya siap-siap. Kalau untuk Kak, berarti tinggal Kak Fidel, Kak Gusti dengan Kak ini ya, punya Kak Teguh. Punya Kak Teguh sudah saya ACC ya, semoga sebentar lagi juga sudah bisa terbit. Nanti kalau misalnya sudah terbit silahkan di-share ke grup ini dulu ya, ke grup kita. Jadi minimal ada 9 komentar ya dari sesama kita di karya teman-teman kita sendiri gitu. Baru nanti dari teman-teman lain tambahannya gitu. Jadi kita saling mensupport teman kita gitu di Ini saya udah di ACC Kak. Udah, punya Kak Nina udah. Bentar ya, saya cek. Oke. Penilaian bukti karya. Sudah semua, pokoknya tinggal punya Kak Gusti sama Kak Fidel aja. Yang lainnya sudah terbit malah. Ini punya Kak Teguh yang baru aja kayaknya udah terbit nih. Nah, udah terbit juga.
Cepat dia. Kemarin punya Kak Ansel yang lama ya, sekitar 2-3 hari kalau nggak salah baru muncul. Oke kakak-kakak, kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Kita masih punya waktu 5 menit. Atau mau saling komentar ke karya teman-teman yang lain? Kak Venus, Kak Ari masih angkat tangan, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Gimana Kak Gusti? Silakan Kak Gusti. Tidak ada yang mau disampaikan. Ini terakhir TM kita loh. Siapa tahu mau saling menyampaikan apa gitu ke temannya ya. Kalau saya pribadi, saya berterima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang sudah aktif dan alhamdulillah di antara kelas-kelas lain di Sanggau, saya sendiri yang tidak pusing karena alhamdulillah kakak-kakak luar biasa sesuai dengan prosedur semuanya. Jadi saya tidak pusing gitu ya. Kalau teman-teman yang lain tuh pusing karena ada misalnya yang izin 3 kali, harusnya kan cuma 2 kali gitu. Jadi itu harus diraporkan gitu, harus disepakati sampai tingkat pusat. Kalau kelas kita alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik. Jadi ketika ditanya, Kak Nisa gimana? Oh saya nggak pusing, alhamdulillah kelas saya luar biasa gitu. Nanti mungkin kita ada sesi penutupan ya, mungkin penutupannya juga daring, mungkin dari BGP. Cuma itu mungkin kan udah full kelas semuanya, jadi inilah kesempatan terakhir kita di tatap maya untuk saling bertemu. Yang lainnya mungkin nanti di ini ya, di WA paling gitu. Oh ya tadi ada pesan dari Pak Rafli. Saya lihat juga untuk 10 teman-teman itu untuk input rekening sudah semuanya ya. Makanya tadi waktu disuruh ACC saya bilang untuk kelas Sanggau sudah oke gitu. Bentar ya saya ACC dulu. Kelas 1 Sanggau oke gitu. Yang ini loh kakak-kakak yang mau ditransfer pulsa. Karena transfer melalui nomor itu kemarin kayaknya saking banyaknya ya, dan 800-an orang sehingga terkendala sistem, akhirnya mereka menggunakan transfer. Ini sesuai dengan harapan Kak Teguh ya Kak ya, diuangkan saja pulsanya. Itulah kemarin kan sempat Kak Teguh ada masukan diuangkan saja gitu, alhamdulillah ini tercapai. Jadi uangnya pulsanya tidak masuk dalam bentuk pulsa tapi ditransfer. Kira-kira udah pada masuk belum kakak-kakak ke rekeningnya? Tidak tahu ya Kak, belum cek soalnya saya tidak ada yang belum cek ya. Mungkin nanti kalau sudah dikirim pun mungkin nanti ada pemberitahuan kali dari Kak Rafli ya, apakah sudah masuk atau belum. Dan semoga nanti sertifikat kita juga ini ya sudah muncul. Kira-kira kemarin ada dimasukkan ke RHK nggak yang kegiatan ini kakak-kakak? Ini kan poinnya 128 poin nih. Nggak ada dimasukkan di RHK Kak. Tapi bisa diubah, masih bisa diubah di RHK Kak. Nggak usah, untuk tahun depan aja. Untuk tahun depan itu sayang. Iya, tahun ini udah cukup. Nah, tahun depan itu berarti kakak-kakak RHK-nya nggak perlu masukkan yang lain, berarti udah tinggal masukkan aja ini. Kalau saya kemarin, saya masukkan semua akhirnya sampai 200-an. Saya lihat tadinya nggak lihat kan. Loh, yang ini udah 128, ditambah lagi fasilitator 12 ya. Nah, jadi di total tuh tiba-tiba udah sampai 200 gitu. Mau ngubah udahlah nggak apa-apa lah. Biar aja. Makanya itu kalau misalnya belum dimasukkan ke RHK bisa untuk 2025 nanti di semester 1 ya. Oke, ada yang mau disampaikan kakak-kakak? Last minute. Kita tinggal punya 1 menit. Cukup. Oh ya, silakan Kak Venus. Boleh. Kak Venus ini mau bertanya atau tangannya lupa diturunkan? Ini Kak Nisa. Ya, gimana? Ini yang mau ditanyakan nih, tapi nggak berhubungan dengan materi ya.
Iya. Silahkan. Ini dari pribadi Jessica, dari pribadi sendiri. Terus terang ada rasa sedih, ada rasa rindu. Terakhir ya kita hari ini ya. Ya, terakhir kita TM hari ini. Iya. Saya pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk Kak Nisa. Ya, udah banyak sekali membantu saya. Kemudian semoga ilmu yang Kak Nisa bagikan ke kami, saya khususnya, bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk peserta didik saya, untuk sekolah saya, dan untuk semua orang. Kemudian terima kasih juga teman-teman semuanya, kakak-kakak semuanya, karena udah saling support, membantu. Kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan bapak-bapak, kakak-kakak sekalian, saya mohon dimaafkan. Saya sedih. Iya Kak Nina, ya Allah, nggak nyangka ya kita sudah 2 bulan bareng-bareng. Saya sebagai fasilitator juga sangat banyak belajar dari kakak-kakak sekalian. Jadi bukan hanya kakak-kakak yang belajar, tapi saya juga sangat banyak belajar, saya ngambil ilmu. Saya juga mengambil energi-energi positif dari kakak-kakak sekalian. Oleh karena itu saya mengucapkan banyak terima kasih dan pastinya saya mohon maaf lah, sama ya Kak Nina ya. Udah gitu aja sih kalau dari saya, karena kemarin waktu kita luring juga sudah banyak sekali pesan-pesan baik. Oh ya, saya juga sampaikan saya sudah saya sudah hapus video-video kita dari Facebook, tapi saya pindahkan ke YouTube. Saya tidak menggunakan video lagi di YouTube, di Facebook, saya gunakannya di YouTube. Jadi kalau misalnya ada yang mau nyari kemarin saya di mana ya videonya, silakan carinya di YouTube. Saya di YouTube Anisatul Aliyah. Saya tidak di Facebook lagi. Capek. Oke lah teman-teman. Mungkin ada juga kan teman-teman yang sudah mau melanjutkan aktivitas juga, karena hari ini adalah hari H-1 ya, persiapan pesta rakyat. Semoga besok kakak-kakak sekalian juga bisa berpartisipasi aktif. Karena kebetulan Bawaslu nih, jadi ngomongnya kayak gitu. Oke, kakak-kakak sekalian, karena keterbatasan waktu, saya juga akhiri sampai di sini ya. Terima kasih untuk hari ini. Marilah kita akhiri hari ini dengan berdoa bersama-sama sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baru nanti setelah itu kita foto bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silahkan dibuka kameranya. Kak Teguh, silakan buka kameranya. Mungkin Kak Teguh nggak di tempat ya. Siapa yang mau ambil foto nih? Kak Gusti kayaknya pakai HP ya? Oke. Halo Kak Teguh. Ayo silakan, udah dibuka semuanya. Iya, maaf Kak. Oh enggak, ya silakan Kak Juni lagi deh yang ambil foto, silakan Kak Juni. Oke Kak, langganan terus nih. Jadi fotografer. Harusnya kayaknya Kak Gusti nih ya yang kemarin banyak bawa kamera tuh temannya. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Salam olahraga. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih Kak Juni yang sudah jadi fotografer kita. Meskipun sedih, tapi kita akhiri dengan bahagia. Semoga lain waktu kita bisa bertemu dalam situasi yang lebih membahagiakan, yang lebih baik dari ini. Saya akhiri untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama-sama. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Kak Jun. Oh Kak Juni. Siap Kak Ansel.
Oi, ngapa? Beliau Masih turun dalam nak.